O-ring yang ini itu sudah keras. Nah ini ya. Nah tuh. Jadi ini sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya untuk kita semua. Nah, untuk video kali ini kita akan melakukan penggantian seal pada tutup klep ya. Nah, mungkin sobat menemukan. Nah, di sini ya, itu mengalir oli ya untuk motor Karisma atau Supra X 5 yang tipe tutup klepnya seperti ini atau tutup katupnya. Itu ngeremes oli ya. Nih, banyak ya. Tuh udah kotor ya sampai ke bawah-bawah itu. Nah, seperti ini ya. Nah, itu. Nah, ini kalau kita merasakan itu ada bau seperti terbakar ya. Karena kalau cover bodinya tertutup di sini jadi kurang kelihatan ya. Nah, itu seperti bau terbakar kita mesin udah panas gitu. Nah, salah satu penyebabnya di sini ya, bon oli terbakar itu. Nah, ini penyebabnya itu seal atau o-ring yang ditutup klep ini sudah keras atau tidak mampu lagi melindungi kebocoran ya. Nah, dia keluar meremes olinya. Nah, ini semakin lama dibiarkan itu efeknya bisa menyebabkan oli cepat berkurang ya. Seperti itu. Nah, terus yang kedua itu menyebabkan mesin atau di bagian head kita itu bocor, kotor ya. Jadi nggak enak untuk dipandang ya. Nah, kayak gitu. Jadi untuk langkah-langkah melakukan penggantiannya, yang pertama kita bersihkan dulu ya. Nah, sebelum kita bersihkan kita lepas dulu cover kiri dan kanannya biar lebih gampang untuk memisahnya. Nah, ini udah terlepas ya covernya. Jadi lebih leluasa kita sebelum melepas dari tutup klepnya. Jadi sebaiknya sebelum kita mengganti seal itu kita cuci dulu ya, atau kita bersihkan dulu ya semua kotor ini, nanti biar bersih dan rapi ya. Nah, jadi kita bersihkan dulu. Nah, ini udah selesai kita bersihkan. Jadi udah lumayan bersih ya. Jadi jika kita kerja nanti itu tidak ada partikel atau kotoran yang masuk ke dalam gitu ketika kita melepasnya gitu. Dan juga alat-alat yang kita gunakan nanti juga bersih ya. Nah, kayak gitu. Jadi sekarang kita lebih nyaman ya untuk melepas tutup klepnya ini ya. Oke, langsung aja kita lepas tutup klepnya. Nah, sekarang kita lepaskan kunci 8 ring atau G-shock juga bagus ya. Ini terserah mana sobat yang ada. Jadi sedikit dipukul ya karena ini keras. Nah ini ya. Nah ini kondisinya. Jadi yang menyebabkan dia bocor itu adalah o-ring ini ya. O-ring yang ini itu sudah keras. Nah ini ya. Nah tuh. Jadi ini sudah keras. Makanya dia tidak mampu lagi mencegah terjadinya kebocoran. Jadi ini kita bersihkan dulu ya, lalu kita pasang lagi dengan yang baru. Meja bawahnya juga gitu ya, kita pukul. Nah ini ya, tutup klep yang bagian bawahnya. Ini sama ya, ini udah keras juga nih. Jadi lebih parah nih yang bawah kayaknya. Udah bantet. Ini udah bantet.
Nah ini ya, udah kaku kali tuh. Ini udah kaku kali ya. Jadi ini kita bersihkan dulu ya tutupnya semuanya, baru kita pasang lagi dengan o-ringnya yang baru ya. Nah ini udah selesai ya, kita bersihkan semuanya. Jadi ini agak lama dari membersihkannya karena itu bekas dari lem ya, lem hitam itu. Jadi sobat ya, tidak sarankan untuk pemasangan o-ring di sini itu menggunakan lem ya, karena itu berefek nanti lem itu mengeras ya, lalu itu akan menyebabkan terjadinya kebocoran karena dia nggak mampu melindungi oli ya, karena dia keras untuk lem hitam itu ya. Jadi sobat ya, jangan tidak sarankan ya untuk menggunakan lem di pemasangan o-ring di sini ya. Nah selanjutnya kita akan pasangkan ini o-ring yang baru ya. Jadi silakan sobat beli ya, ini harganya kalau yang biasa itu sekitar 3.000-an. Nah silakan beli yang mana yang mampu ya. Jadi disarankan beli yang ori ya, karena dia lebih tahan panas ya. Kalau yang biasa itu cepat melar kalau kena panas kayak gitu. Jadi kita pasangkan langsung ya, ini yang barunya. Ini ya, jadi ini lembut ya, kalau itu udah keras ya, udah kaku. Nah kita kasih oli sedikit ya di sini. Nah nanti dia bisa masuk dengan lancar ya ke alurnya. Nah setelah kita kasih oli, nah kita masukkan ya nih ke sini. Sedikit ditekan ya karena dia agak sempit. Nah itu ya, udah ya. Nah ini sekarang tinggal dipasang yang ini, dan yang ini kita kasih oli juga. Nah setelah ini kita tinggal pasangkan ya. Jadi kita pasangkan yang bawah duluan ya. Usahakan untuk mengeratkannya tuh jangan terlalu kencang sebelah ya, jadi dirasakan sama rata kencangnya biar enggak melengkung ya. Nah, jadi disamaratakan. Nah ini udah ya, sekarang di atas. Ini udah erat ya. Sekarang kita coba hidupkan mesin. Nah ini kondisi mesin setelah dihidupkan ya. Jadi kalau sekarang mungkin belum akan ada berefek ya, karena dia masih baru. Jadi kita akan melihat untuk beberapa minggu ke depan ya. Nah itu kita akan lihat lagi videonya, apakah hasilnya bocor atau enggak gitu. Nah ini motor sudah kita pakai beberapa bulan ya, jadi kondisi dari seal katutnya tidak ada bocor ya. Tuh bersih ya sobat. Nah sebelah ya, lebih dekat. Nah ini ya, tidak ada bocor atau rembesan. Tuh bagian bawah juga nggak ada ya, bersih ya. Di kondisinya aman ya sobat untuk seal atau o-ring yang kita ganti ya kemarin itu, tidak ada kebocoran. Jadi kita anggap ini berfungsi dengan baik ya. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Kalau ada kesalahan di video ini mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.